Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Norma SPD, guru SMP Negeri 1 Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sriati dan juga Ibu Hesti Wijayanti. Diseminasi budaya positif ini saya laksanakan di sekolah saya SMP Negeri 1 Lojanan. Adapun pendahuluan bahwa Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit, tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Si nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa yang pertama menemui kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendeseminasikan bersama rekan guru. 2. Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. 3. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Adapun tolak ukur, siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Tolak ukur pertama, rencana perbaikan, kemudian mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, kemudian menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, kemudian menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Harapan saya, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Contoh penerapan budaya positif. Adapun materi yang saya sajikan adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Lojanan Bapak Haji Abdurrahman SAG SPD, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bapak Ahmad Darmadi SPD, yang kami hormati CGP Angkatan 9 sebagai narasumber pada hari ini, Ibu Norma SPD, dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Lojanan
keluarga yang berbahagia. Pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat penyampaian materi sosialisasi, dan yang kelima penutup. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Baik Bapak Ibu yang melatar belakangi budaya positif itu, kita lihat dulu dari pernyataan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air. Positif. Ya, itu yang kita bahas hari ini. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan budaya positif itu seperti apa? Baik, kalian. Terima kasih. Untuk budaya positif itu salah satunya yaitu berpikir positif. Budayanya bisa berperilaku, baik itu tingkah laku, sopan, ada 5S gitu. Sapa, senyum, kemudian salam, dan ucapan terima kasih. Itu hal-hal positif yang bisa kita ciptakan di sekolah kita. Terima kasih. Nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, sehingga murid dapat menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lanjut Bu. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kalau kita mendengar kata disiplin, Bapak tadi sudah menyampaikan panjang lebar tentang disiplin. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan mungkin bisa Pak kata disiplin? Ada yang bisa memberikan dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, lanjut Bu. Nah, ini disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini sudah tadi ya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Bapak Ibu, disiplin itu yang kita harapkan kepada anak kita adalah disiplin diri dari diri kita sendiri, bukan karena misalnya saya nilai positif ini kita sudah mengamalkan di sekolah kita adalah profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu ada berapa poinnya? Yang ada berapa Bu? Ya, nilai beriman dan bertakwa. Lagunya Bu, beriman dan bertakwa. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila itulah yang dinamakan nilai-nilai positif ya. Sekarang ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal dari luar, kemudian ada juga pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Oke. Ya, sebentar Pak. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu.
sini ada peraturan kelas. Saya mau bertanya dulu, apakah kita di kelas itu menggunakan peraturan kelas atau menggunakan keyakinan kelas? Misalnya di jam kita ini, kita menggunakan kata peraturan atau kita menggunakan kata keyakinan atau apa Bapak Ibu? Peraturan ya? Peraturan. Oke, baik. Kalau keyakinan kelas, di sini dari peraturan kelas itu kita buat keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas itulah tumbuh yang namanya lingkungan positif. Setelah tumbuh lingkungan positif, maka disitulah ada namanya budaya positif. Nah, nanti kita lanjut lagi Bu. Nah ini keyakinan kelas. Ini contoh yang sudah saya buat ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi ya sekarang itu kita menggunakan keyakinan ya. Nah ini pertanyaannya mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang, ini saya ambil contoh ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Apa tujuan kita